Pernah nggak sih ngerasa capek banget copy paste header dan footer setiap kali bikin halaman baru? Pasti pernah kan? Nah, di bahasan kali ini kita bakal bongkar tuntas gimana sistem templatingnya Codeignator 4 bisa nyelamatin kita dari kebiasaan buruk itu. Pokoknya, alur kerja kalian bakal jadi jauh lebih efisien. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari masalah klasik, yaitu kode yang diulang-ulang. Terus, kita lihat solusi cerdas dari Codeigniter. Kita juga bakal bedah cara kerjanya, gimana bikin template jadi lebih modular, dan yang paling penting, kenapa semua ini bisa jadi game changer buat proyek kalian. Oke, jujur aja deh. Kita semua pasti pernah ngalamin ini. Bayangin, kalian punya 20 halaman, terus tiba-tiba klien minta ganti satu link kecil aja di menu navigasi. Artinya apa? Kalian harus buka 20 file satu persatu dan ngelakuin perubahan yang sama 20 kali. Ini bukan cuma nggak efisien, ini resep jitu buat bikin kesalahan dan kepala pusing 7 keliling. Nah, coba lihat perbedaannya. Kelihatan banget kan? Di sebelah kiri, itu cara lama. Controllernya harus kerja keras manggil 3 file. Header, terus kontennya, baru footer. Hasilnya, controller jadi gendut dan isinya cuma pengulangan kode doang. Sekarang bandingin sama yang di kanan. Cara cerdas. Controllernya santai, cukup panggil satu view. Udah, jauh lebih bersih, lebih ringkas, dan to the point. Untungnya nih, Codeigniter 4 datang sebagai pahlawan dengan solusi yang super elegan buat mimpi buruk tadi. Namanya View Layout, sebuah fitur yang emang sengaja dirancang untuk membasmi pengulangan kode sampai ke akar-akarnya. Jadi, apa sih sebenarnya View Layout itu? Gampangnya gini, anggap aja ini kayak cetak biru atau master template buat semua halaman website kalian. Kalian cukup bikin header, footer, navigasi, pokoknya semua yang sama itu sekali aja. Nanti halaman-halaman lain tinggal numpang pakai cetak biru itu. Mereka jadi bisa fokus cuma sama isinya yang unik. Kalau mau analogi yang lebih gampang lagi, bayangin aja bingkai foto. Nah, layout itu bingkainya, yang desainnya konsisten dan bagus. Terus konten tiap halaman, kayak halaman home, about us, contact, itu fotonya. Kalian kan tinggal ganti-ganti fotonya aja, nggak perlu bikin bingkai baru setiap kali mau pasang foto baru. Simple kan? Oke, kedengarannya keren ya. Tapi gimana caranya semua keajaiban ini bisa terjadi? Ternyata rahasianya cuma ada di 3 perintah kunci. Yuk kita kupas satu persatu. Prosesnya itu gampang banget, cuma 3 langkah. Pertama, kita siapin dulu bingkainya atau layout masternya. Kedua, kita kasih tahu setiap foto atau halaman mau pakai bingkai yang mana. Dan yang ketiga, kita tentuin konten unik yang mau dimasukin ke dalam bingkai itu. Langkah pertama, kita bikin file layout masternya. Kita kasih nama aja template.php misalnya. Di dalam file ini, ada semua kode HTML yang sama buat semua halaman, kayak header dan footer. Nah, kuncinya di sini. Di bagian tengah, tempat konten uniknya nanti muncul, kita taruh perintah ajaib ini, render section content. Anggap aja ini semacam placeholder atau penanda yang bilang, "Woi, nanti konten yang beda-beda masuknya ke sini ya." Lanjut ke langkah kedua, sekarang kita buka file halaman spesifik kita, misalnya home.php. Di baris paling atas, kita tulis perintah extend dalam kurung. Perintah ini gunanya kayak lem super. Kita seolah-olah bilang ke Codeigniter, halaman ini mau pakai template yang tadi kita buat di layout/template ya? Dan langkah terakhir, ini bagian sulapnya. Semua konten unik buat halaman ini kita bungkus di antara section content dan end section. Nah, secara otomatis, Codeigniter bakal ngambil semua yang ada di dalam bungkusan ini, terus nyuntikin atau masukin ke placeholder render section content yang ada di template master kita tadi. Simple tapi genius banget kan? Oke, sampai sini kita udah pegang dasarnya. Tapi bisa nggak sih dibikin lebih rapi dan terorganisir lagi? Jawabannya tentu bisa. Disinilah kita kenalan sama yang namanya view partials, yang bakal bawa kerapian kode kita ke level berikutnya. Jadi, view partials itu apa? Gampangnya, bayangin aja ini kayak potongan-potongan Lego. Jadi, layout utama kita yang besar tadi bisa kita pecah-pecah jadi komponen yang lebih kecil. Misalnya, ada file khusus buat navbar, file khusus buat footer, file khusus buat sidebar. Jadinya, semua tertata rapi di filenya masing-masing, benar-benar bersih dan modular. Terus gimana cara nyusun lagi potongan-potongan Lego ini? Gampang banget. Di file layout utama kita, pas di tempat kita mau nampilin navbar, kita tinggal pakai perintah include call. Misalnya include layout/navbar.
Udah gitu aja. Jadi file template utama kita tugasnya cuma jadi mandor yang manggilin dan nyusun komponen-komponen kecil tadi. Oke, sekarang mungkin ada yang nanya, kenapa sih harus seribet ini? Apa untungnya? Nah, ini pertanyaan penting. Apa sih manfaat nyata yang kita dapat kalau kita pakai cara ini? Jawabannya, semua ini kembali ke satu prinsip suci di dunia programming, don't repeat yourself atau disingkat DRY. Intinya, jangan pernah mengulang kode yang sama. Nah, sistem view layout ini adalah contoh paling sempurna dari penerapan filosofi DRY. Tulis sekali, pakai berkali-kali. Dan hasilnya, wah, manfaatnya kerasa banget. Maintenance jadi gampang, Pol. Cukup ubah navbar di satu file, jereng, semua halaman otomatis ikut berubah. Proses development juga jadi ngebut, karena kita nggak buang-buang waktu buat copy-paste. Controller kita jadi kurus lagi, fokus ke tugas utamanya. Dan yang paling penting, seluruh struktur proyek kita jadi jauh lebih logis dan gampang dibaca, bahkan buat orang lain. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih kalian satu tantangan kecil. Setelah tahu seberapa canggih dan efisiennya pola ini, coba deh pikirin, proyek mana yang pertama kali bakal kalian bedah dan rapiin pakai view layouts? Mungkin proyek yang lagi dikerjain sekarang? Pikirkan gimana kalian bisa bikin proyek itu jadi lebih bersih dan gampang diurus. Mulai hari ini juga.